Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini. Kiranya firman-Mu bagaimanapun dahsyatnya boleh menjadi peringatan dan teguran yang keras untuk membenarkan hidup kami demi memuliakan nama Tuhan. Sertailah kami dan berkatilah setiap jiwa yang datang di sini. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hamba-Mu dan setiap hadirin di dalam tangan-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca kitab Matius pasal ke-7, mulai dari ayat 21 dan seterusnya. Kitab Matius pasal ke-7. Ayat ke-21 dan seterusnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan melakukan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam seluruh pengajaran Yesus Kristus tidak ada satu bagian yang lebih menakutkan di seluruh dunia dari bagian yang kita baca ini. Inilah kata-kata yang paling keras, peringatan yang paling sengit, dan teriakan paling dahsyat untuk menggemparkan setiap hati manusia. Khususnya mereka mengaku mereka sudah mengenal Tuhan. Siapakah orang Kristen? Siapakah milik Tuhan? Siapakah anggota kerajaan Allah? Di mana pada waktu kita mendengar, bahagialah orang rendah hati, orang yang sedih, orang yang menangisi dosa. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Semua kalimat-kalimat bahagia itu sangat menarik seluruh dunia. Tetapi apakah begitu gampang surga dimasuki oleh setiap orang yang ingin kebahagiaan? Asal kita rindu bahagia, kita boleh masuk. Begitu murahkah anugerah Tuhan? Begitu tidak berhargakah kerajaan Tuhan Allah? Seolah-olah Tuhan yang miskin, Tuhan yang perlu, Tuhan yang kesulitan mendapatkan anggota. Asal masuk, saya terima karena inilah kerajaan bagimu. Bukan demikian. Itu permulaan khotbah di bukit. Sekarang ini akhir khotbah di bukit. Di dalam permulaan khotbah di bukit, berbahagialah orang, kerajaan Allah diberikan kepada mereka. Tetapi akhir dari khotbah di bukit, barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, tidak tentu bisa masuk surga. Hari akhir, setelah pekerjaan Tuhan dilakukan, setelah kerajaan Allah berlebar di seluruh dunia, setelah Injil diberitakan di seluruh benua, lalu tiba pada hari kiamat, Yesus berkata, waktu itu banyak orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Seolah-olah dekat sekali dengan aku. Seolah mereka sudah begitu dalam mengenal aku. Dan yang menyebut Tuhan, Tuhan bukan orang biasa, melainkan orang yang melakukan mujizat, orang yang menjalankan tanda-tanda ajaib
yang mengusir setan yang berkhotbah. Sehingga khotbah hari ini lebih cocok didengar oleh pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, dan semua mahasiswa teologi di seluruh dunia. Bukan saja untuk orang Kristen biasa, bukan saja untuk majelis-majelis, bukan saja untuk pelayanan di dalam awam, tetapi untuk mereka yang melakukan mujizat, bernubuat, berkhotbah tentang ketuhanan, dan mereka yang sudah menjalankan tanda-tanda ajaib Tuhan, bahkan yang sudah pernah mengusir setan. Orang-orang ini yang disebut pemimpin-pemimpin gereja, penguasa-penguasa dunia yang boleh mengusir setan demi nama Tuhan. Karena demikian besar kuasanya, demikian besar pengaruhnya, demikian pelayan yang berbuah lebat, pasti di surga tempat paling besar, kursi paling tinggi, dan nama yang paling terkenal di dalam kerajaan Tuhan Allah itu. Tapi justru terbalik, semua kalimat dari Yesus Kristus yang mengkagetkan dunia selalu bersifat terbalik, berbeda dengan konsep, berlainan dengan pandangan manusia umum, dan dia mengatakan kalimat di luar dugaan manusia. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata, dengan terus terang aku berkata, nyala engkau, karena aku belum pernah mengenal engkau. Pergilah daripadaku, kamu sekalian yang berbuat jahat. Bagaimana kita bisa mengerti kalimat yang begitu sulit, begitu dahsyat, begitu menakutkan, yang keluar dari Tuhan yang kita cintai, kita anggap dia so lovely. Our beloved Jesus Christ, full of mercy and loving kindness, yang mengampuni dosa kita, yang menerima kita dengan segala kelemahan, kesusahan, kebobrokan dan dosa kita yang penuh jahat, tapi dia mengampuni. Inikah Tuhan yang sama, yang mengampuni dosa, sekarang mengusir pendeta, yang telah menanggung kesalahan, kesulitan kita di atas kayu salib, tapi sekarang mensuruh kita menyadari pada dia. Saya percaya khusus di Indonesia sedikit orang berani dengan gamblang mengkhotbahkan bagian ini. Kenapa? Karena harap Tuhan kita bukan seperti ini. Harap Tuhan kita tidak mengusir kita. Harap tidak pernah ada kalimat keluar dari mulut Tuhan kita berkata, nyala engkau sekalian yang berbuat jahat ini. Kerajaan Allah tidak ada bagian bagi kamu. Apakah yang kita dengar puluhan tahun akhirnya menjadi hilang? Apa yang kita yakin cinta kasih Tuhan akhirnya menjadi nihil? Apa arti kalimat ini? Merupakan salah satu pidato yang paling penting sepanjang sejarah. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin dunia yang saleh, meskipun tidak tentu Kristen, mereka kagum, menghormati, dan menerima setiap kalimat di khotbah di bukit untuk merubah hidup mereka, untuk belajar menjadi manusia lebih baik, lebih benar, lebih adil, lebih suci, dan lebih dekat dengan standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, tidak semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan, boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukankah khotbah di bukit dari permulaan menjanjikan kerajaan Allah? Khusus bagi mereka yang merasa miskin di dalam jiwanya,
karena kerajaan surga dimiliki oleh mereka. Ataukah orang yang tadinya seperti rendah hati boleh masuk, akhirnya menjadi sombong, pakai nama Tuhan melayani, akhirnya ditolak? Atau standar itu tidak jelas diberitakan oleh Yesus, hanya merayu orang masuk, baru diusir keluar. Saya sangat kurang jelas mengerti maksud daripada Tuhan. Di dalam akhir khotbah di bukit, bicara kalimat yang keras seperti ini. Tapi saya kira, saya percaya ini salah satu bagian yang paling penting dan paling perlu diketahui oleh Kristen di dalam seluruh ajaran kekristenan. Ini kalimat yang paling keras, yang paling penting, yang paling jarang dimengerti oleh manusia di luar Yesus Kristus. Kita harus tunduk, kita harus taat, dan memperhatikan peringatan yang berada di dalam ayat-ayat ini. Tidak semua orang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Memang tidak semua orang menyebut Yesus Tuhan. Tetapi ada sebagian orang saban ini menyebut Yesus Tuhan. Jadi orang Kristen. Di sini bukan tidak semua orang menyebut aku Tuhan. Tapi di sini adalah yang menyebut aku Tuhan tidak semua masuk surga. Jelas bedanya. Yang menyebut Tuhan sudah tidak banyak. Di antara menyebut Tuhan yang masuk surga lebih tidak banyak. Sehingga di antara minoritas, lebih minoritas yang betul-betul mencapai standar Yesus Kristus. Di Denmark ada seorang filosof namanya Søren Abi Kierkegaard. Dia mengatakan di dunia ada berapa Kristen yang mengikuti standar prinsip dari Yesus Kristus sendiri. Dia mengatakan di dunia hanya satu orang Kristen. Namanya Yesus Kristus. Dan dia sudah disalibkan. Maksud daripada Kierkegaard, hampir tidak ada orang Kristen yang sejati di dunia. Kalau menurut standar Yesus Kristus, no one can enter the kingdom of God. No one is qualified enough. No one is up to the standard set by Jesus Christ himself. Tidak ada satu orang sesuai standar, sesuai kualifikasi. Tidak ada satu orang cukup syarat masuk surga. Yang bisa betul-betul menjalankan semua ajaran yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, hanya Yesus sendiri. Dan justru untuk menjalankan syarat-syarat itu, dia mati di atas kayu salib. Menakutkan bukan? Di Amerika ada seorang pendeta yang sangat terkenal namanya Paul Washer. Saya mendengar nama dia, mulai memperhatikan dia. Saya tidak pernah kenal dia. Saya mulai mau tahu siapa ini. Kalau you dengar khotbahnya baru tahu dia salah seorang pendeta yang paling setia dan paling tegas, paling berani menegur dosa, dan salah seorang pendeta yang paling diperkenan oleh Tuhan di dalam zaman ini. Saya mulai mencari lalu mendengar. Di dalam khotbah dia yang paling terkenal, judulnya adalah The Shocking Truth from Jesus. Satu kebenaran yang menggetarkan manusia dari Yesus Kristus. Lalu saya mulai mendengar, memperhatikan. Benar-benar lain sama pendeta lain. Pendeta ini adalah pendeta yang suka mengabari Injil. Dan dia pernah meninggalkan Amerika, pergi ke Amerika Selatan, menjadi missionary di negara Venezuela. Kira-kira kalau tidak salah 7 tahun. Dan di situ memberitakan Injil, mengabarkan Injil. Dan dia kira Amerika sudah hebat Kristennya. Venezuela negara yang terbelakang miskin, tidak tahu banyak tentang Kristen.
tidak sangka sebelum dia pulang ke Amerika, dia mendengar seorang Kristen Venezuela mengatakan, "You American missionaries, we thank you for coming here to preach gospel to us. Now may I show you one thing, probably you don't agree. You American theology is 3,000 miles wide, but only 2 inches thick." Orang Amerika mengerti teologi begitu luas. Luasnya sampai 3.000 mil. 3.000 mil itu 4.850 kilometer. Sama seperti dari San Francisco sampai New York. Timur sampai barat. Seluruh Amerika. 5.000 kilometer lebarnya. Teologi orang Amerika seluas itu. Tapi setebal cuma 2 inci. 2 inci kira-kira 5 senti. You American have nothing profound. Nothing deep. Nothing abundant in understanding the word of God. Dia kaget. Ternyata orang dunia ketiga. Orang negara biasa. Bukan menghormati Amerika di dalam segala hal. Mereka melihat Amerika mengerti firman Tuhan terlalu dangkal. Tetapi selain reform, pendeta-pendeta mega church, pendeta-pendeta biasa, khotbahnya 15 menit, baca kitab, bicara sedikit, tutup, lalu nyanyi-nyanyi, kelihatannya seperti kekristenan besar, anggota banyak, gerejanya gede, gedungnya tinggi, kaya. Paul Washer mendengar kalimat kritikan dari orang Kristen di Amerika Selatan. Dia kaget sekali. Dan dia mengatakan satu hal yang lebih mengkagetkan seluruh dunia. Dia sudah menjadi pendeta 13 tahun. Baru tahu istrinya belum diselamatkan. Kalau di gereja Reform Injili di sini, pendeta-pendeta mengaku nyonyanya belum diselamatkan. Apa perasaanmu? Saudara-saudara, pada tahun ke-13 dia menjadi pendeta. Dia meragukan istrinya. Dia sangat cinta istri, sangat cinta anak. Dan dia mulai tanya, "Hani, bolehkah saya mengetahui engkau benar-benar tahu, benar-benar yakin engkau sudah diselamatkan oleh pengampunan Yesus Kristus tidak?" Istrinya menjawab, "Saya kurang jelas, saya kabur." Maka orang yang menginjili ke seluruh dunia sekarang mulai menginjili istrinya yang dia sudah setubuhi, sudah nikahi 13 tahun. Dengan kalimat-kalimat yang dangkal. Akhirnya istrinya menangis, mengaku dosa, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen yang sejati. Ini bukan terjadi pada orang biasa. Terjadi pada pendeta besar. Menjadi para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengenal Kristus, yang memberitakan Injil. Akhirnya Injil dan keselamatan tiba ke dalam rumah dia sendiri. Paul Washer akhirnya khotbahnya didengar di seluruh dunia. Saya ke Hong Kong, orang mendengarkan khotbahnya. Saya ke Taiwan, orang mendengar dari YouTube khotbahnya. Saya ke Amerika, banyak orang mengenal khotbahnya. Yang sangat menggugah dan membangun iman orang Kristen di seluruh dunia. Maka pada tahun 2017 saya undang dia datang ke Jakarta, ikut menjadi pengkhotbah di dalam Reformasi 500. Tetapi 2 bulan sebelum itu saya ketemu dia di satu negara di Asia Tenggara. Dia berkata, "Saya sakit dan dokter tidak mengizinkan saya naik kapal terbang dari Amerika langsung ke Indonesia. Maka ini kali saya tidak jadi datang." Sehingga sampai hari ini dia tidak pernah datang.
Dan dia mengatakan, shocking truth is you do not know who will be accepted by Jesus Christ and who will be rejected by Him when He come again in the second coming. Pada waktu Kristus datang kembali di dunia ini, engkau tidak tahu siapa akan diterima ke dalam kerajaan Allah, siapa akan ditolak tidak boleh masuk. Itulah menakutkan dunia. Kira-kira hampir 250 tahun yang lalu, John Wesley berkhotbah di London. Waktu engkau masuk surga, kalau engkau bisa masuk, engkau akan menemukan dua hal yang menakutkan. Pertama, yang engkau kira pasti orang itu masuk surga. Engkau cari di surga dan ketemu dia. Kedua, engkau dah sangka orang, engkau dah kira dia bisa masuk surga. Dia ketemu di surga, dia ada di situ. Dan dia tambah lagi satu. Yang paling besar yang menakutkan engkau. Engkau di surga tidak menemukan ada orang Metodis, anggota gereja ini masuk ke situ. Lalu semua tercengang. John Wesley pendirinya gereja Metodis. Masa pendiri mengatakan orang Metodis tidak ada satu orang yang masuk ke dalam surga. Mereka menanti khotbah dia. Dia melanjutkan kalimat, masuk surga bukan karena menjadi anggota Metodis. Masuk surga karena bertobat menerima Yesus dan sungguh-sungguh mengundang dia masuk ke dalam hatimu. Inilah pikiran pengkhotbah, penginjil besar di Inggris yang mempengaruhi seluruh dunia. Kembali kepada ajaran Yesus Kristus. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah, Bapakku di surga, yang boleh masuk. Not everyone who call me Lord, Lord will enter into the kingdom of heaven, but only those who obey and walk in the will of my Father in heaven could go in. Saudara-saudara, pada hari terakhir, the last day, kiamat, tutupnya usia dunia, berhentinya rotasi seluruh bumi kepada matahari, dan di dalam akhirnya sejarah, Tuhan Yesus akan berkata dengan terus terang kepada orang yang menyebut dia Tuhan, Tuhan, dengan kalimat, sebenarnya aku belum pernah mengenal engkau. Maka sekarang nyala engkau, tinggalkanlah saya. Saya jadi bingung. Dari puluhan tahun yang lalu saya menjadi bingung karena beberapa hal. Orang-orang ini orang Kristen atau tidak. Kedua, mereka melayani dengan berkhotbah, dengan mengusir setan, dengan melakukan mujizat. Demi Tuhan, apa artinya? Mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh? Mereka melayani berhasil atau tidak? Ini bingung. Ketiga, Tuhan sebut mereka orang yang berbuat jahat. Tinggalkanlah aku. Yang dibuat jahat itu buat apa? Mereka berdosakah? Berzinakah? Berjudikah? Mereka mabukkah? Mereka curikah? Mereka tamakkah? Atau mereka bohongkah? Atau mereka berbuat jahat karena melakukan pelayanan? Ini tiga hal yang harus kita bereskan hari ini. Are they Christian? Are they truly serving the Lord in preaching, in casting out the Satan, and in doing performance of the miracle? Are they living in evil and in darkness, but they serve the Lord like a very bright angels? Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang ini orang Kristen kah? Mereka melayani Tuhan dengan berhasil kah?
atau tidak. Mereka melakukan kejahatan sehari-hari, tapi hari Minggu khotbah pura-pura menjadi hamba Tuhan. Seperti seorang malaikat yang sebenarnya setan mempura-purakan diri menjadi yang melayani Tuhan. Siapapun baca ayat ini pasti timbul 3 pertanyaan mencurigakan kesulitan ini. Apakah mereka orang Kristen? Jikalau iya, mengapa? Jikalau tidak, apa artinya? Apakah mereka melayani Tuhan? Mereka nama Yesus Kristus. Mereka melayani demi nama Yesus. Pelayanankah? Kalau pelayanan sukses atau tidak? Betulkah mereka mengkhotbahkan firman dengan setia? Betulkah mereka bisa keluarkan setan daripada orang yang dirasuk? Mereka menyatakan betulkah tanda-tanda ajaib daripada kuasa mujizat ilahi? Kalau bukan, apa yang mereka lakukan? Kalau iya, lakukan mereka betul berhasil atau tidak? Atau mereka hanya khotbah tapi khotbahnya ngawur? Mereka hanya usir setan, kelihatan seperti setan keluar? Mereka mujizat, kelihatan kuasa besar, bukan tanda ajaib dari Tuhan Allah. Bingung bukan? Lalu mereka berbuat jahat. Apa hidup sehari-harinya tidak beres? Banyak penyelewengan, ketidakadilan, ketidaksucian, ketidakbajikan, ketidakadilan. Itu dilakukan oleh mereka yang berbuat jahat. Lalu mereka melayani seperti malaikat, kelihatan seperti pendeta. Karena memang lulusan sekolah teologi, secara akademik sudah mengenal Tuhan. Ini 3 pertanyaan besar. Saudara-saudara, mari kita menguraikan. Mereka Kristen atau tidak? Kalau Kristen, masa Tuhan bilang aku tidak kenal kamu? Kalau bukan Kristen, mengapa nyebut Tuhan, Tuhan? Bukankah Alkitab berkata tanpa gerakan dari Roh Kudus tidak ada seseorang bisa menyebut Yesus Tuhan? Dan mereka ini Kristen atau tidak? Wah, ini sulit dijawab. Kalau Kristen, kenapa Tuhan tidak kenal mereka? Kalau tidak Kristen, mengapa bisa mengeluar dari mulut mereka Tuhan, Tuhan? Apakah mereka sudah terima gerakan dari Roh Kudus sehingga baru bisa mengucap nama Tuhan dipanggil untuk orang namanya Yesus Kristus? Bingung bukan? Sulit mengerti bukan? Saya percaya hanya 3 pertanyaan ini cukup kita bikin kelompok studi, kelompok diskusi, kelompok dialog. Akhirnya gereja jadi pecah karena pendapat yang berbeda-beda. Saya di kebaktian pertama seolah tidak memberi jawaban supaya orang Kristen memikir lebih banyak. Tapi di dalam kebaktian kedua saya lebih tegas memberikan dekat kabar jawaban yang saudara harus pertimbangkan. Orang Kristen tak mungkin tidak dikenal oleh Yesus Kristus. Jika keluar dari mulut Yesus dari sebelum ini, selama sampai sekarang ini, saya belum pernah mengenal engkau. Lebih baik kita mengaku dia bukan orang Kristen. Ini jawab pertama. Tetapi kalau dia bukan orang Kristen, enggak bisa melayani. Apakah karena gereja terlalu longgar, terlalu gampang untuk mengundang orang Kristen melayani? Mungkin termasuk gereja ini. Kita sudah mempunyai tua-tua 50 lebih. Baru kita mulai mendidik tua-tua dengan pelajaran-pelajaran, mendoktrin yang ketatnya luar biasa. Doktrin yang dipelajari oleh tua-tua di sini itu cukup menjadi pelajaran teologi untuk banyak pendeta di seluruh Indonesia. Karena mereka pun tidak ngerti. Justru yang tidak ngerti yang berani sembarangan khotbah. Dan yang ngerti tidak terlalu berani khotbah dengan tegas.
Ini keadaan di Indonesia. Sudah melalui 30 tahun baru kita tegas mendidik tua-tua. Engkau bilang, mengapa sudah jadi tua-tua baru dididik? Karena kita anggap mereka sudah lama jadi Kristen. Dan mereka akhirnya tidak lagi berada di sembarangan gereja. Tapi mereka memilih gereja Reform. Berarti mereka sudah mantap kepercayaan, doktrin, ajaran, iman yang mana yang mereka pilih. Tetapi saudara-saudara, meskipun banyak sudah cukup baik dan sangat rajin di dalam membeli buku, membaca firman, dan mendengarkan khotbah. Tetapi dengan sesungguhnya setelah mereka mempelajari dari ajaran pengkaderan tua-tua baru tahu. Mereka dulu samar-samar, dulu kabur-kabur, kurang jelas. Baru ini kali mereka tegas mengerti. Tapi jangan lupa, setelah mereka 3 tahun kemudian, yang orang lain menjadi lagi majelis, tetap harus dididik lagi. Jadi pekerjaan Tuhan tidak henti-henti. Dikitan tidak boleh putus-putus. Terus dikaderkan. Terus didisiplinkan. Supaya gereja Tuhan memelihara mutu yang tinggi. Lalu mereka memberikan kritik kepada engkau. Sudah masuk gereja Reform jadi orang sombong. Menghina pendeta, kurang ajar. Saudara, itu hanya menyatakan kedangkalan mereka dan kekurangan mereka tidak belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Gereja ini akan terus menerus mengisi kebutuhan zaman dan memberikan firman yang kental, yang berbobot, yang benar, dan yang sangat kaya kepada orang mendengar khotbah di sini. Sedangkan sebagian orang diundang, silakan masuk gereja Reform. Masuk 1 kali, nggak ngerti. Dengar 2 kali, nggak ngerti. Apa yang dikhotbahkan, tidak ada hubungan dengan hidup saya. Maka mereka tidak mau datang. Sehingga saya pernah berjanji, barang siapa mau taat dan rendah hati, mau tekun dan sabar, dengar 10 kali, mulai dia masuk, mulai dia mengerti indahnya firman Tuhan di sini. Lalu dia suruh kembali lagi. Dia sendiri tak mau lagi. Inilah keajaiban firman Tuhan. Tidak ada anak kecil baru lahir, belajar langsung masuk universitas. Tidak ada anak-anak yang belum belajar, langsung mengerti hidup pernikahan, hidup berkeluarga. Sampai waktunya, sampai umurnya, sampai matangnya, dewasanya, jiwa dia mengalami bertahun-tahun, baru cukup waktu dia menikah, baru dia masuk ke dalam hidup bentuk keluarga, mengetahui kewajiban sebagai manusia yang bertanggung jawab. Tetapi kita bukan menunggu orang sampai sudah tua baru mengenal Injil. Dari muda harus diberitahu firman Tuhan secara yang gampang, yang dangkal, sampai mereka mulai tertarik lalu mau maju. Yang penting orang mau maju. Tetapi sesungguhnya pendeta yang bisa membimbing orang Kristen yang maju terus sampai puluh tahun tetap bisa membimbing mereka. Pendeta seperti itu di mana? Banyak pendeta sendiri tidak maju-maju. Yang khotbah itu aja. Karena di dalam pikiran mereka yang paling penting anggota banyak. Untuk mencapai orang banyak dengan dia mesti lucu-lucu. Lalu yang penting sudah dengar banyak, keluarkan uang. Gereja itu mempunyai kekayaan yang cukup. Justru gereja ini tidak seperti ini. Kita bukan menarik banyak orang masuk, meskipun kita ingin banyak orang yang mengerti firman dan sungguh-sungguh bertanggung jawab mau belajar dan masuk. Tetapi kita tidak perlu orang yang main-main di sini. Kita tidak merayu orang lain supaya masuk gereja seperti gereja ini sukses. Karena Tuhan bukan pengemis. Tuhan
bukan orang tua tersendiri yang terlalu sepi. Perlu banyak orang mendampingi baru mendapatkan penghiburan. Kita bukan gereja yang perlu uang sehingga asal engkau kasih kita syukur. Engkau memberi persembahan kita berterima kasih. Kita mau tanya uangmu dari mana? Dari kerja berat atau dari curi? Dari engkau berusaha atau engkau daripada cara curang untuk untung dari perdagangan yang tidak jujur? Sesudah itu kita minta perpuluhan punya Tuhan, jangan engkau curi, jangan engkau ambil untuk sendiri. Karena itu adalah milik Tuhan yang hanya Tuhan berhak memakai dan menggunakannya. Perpuluhan bukan seluruhnya yang harus kita beri. Sebenarnya menurut kitab suci uang yang boleh kita pakai untuk kita sendiri tidak banyak. Saudara-saudara, karena kita selain perpuluhan milik Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Kita masih ada uang untuk orang tua. Yesus berkata, engkau memberikan persembahan dari uang untuk engkau mesti menghormati orang tuamu. Itu tidak benar. Jadi setelah perpuluhan selesai tugas saya. Tidak. Selain kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada orang-orang yang pernah berjasa melayani di dalam masyarakat, engkau menghormati, engkau memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berjasa. Itu perlu engkau memberikan. Masih ada uang untuk keluarga, istri, anak-anak dipelihara dengan baik-baik, uang makan, uang sekolah, uang transport, jangan lupa. Selain itu masih ada uang menghargai orang engkau hormati. Orang yang kerja berat, orang yang betul-betul berjasa di dalam melayani sesama manusia. Engkau harus memberikan hormat kepada orang-orang itu. Engkau juga harus menghormati hamba Tuhan yang berletih lesu di tengah kamu. Alkitab mengatakan double atau 2 kali lipat engkau menghargai orang yang bekerja berat di tengah-tengah kamu. Itu termasuk bukan hanya hormat-hormat posturmu, termasuk keuangan. Dan harus bayar pajak kepada pemerintah. Harus memberikan yang patut menerima yang dicatat di kitab suci Roma pasal 13. Ini semua keuangan kalau kita lunaskan yang perlu kita pakai tidak banyak. Dan saya berkata kepada saudara, tidak mungkin Tuhan tidak memelihara anak-anaknya sampai kebutuhan mereka tidak diberi cukup. Tetapi waktu Tuhan kasih lebih, kita tidak ingat dan kita melakukan kewajiban. Waktu kurang sedikit daripada yang biasa engkau terima, engkau teriak-teriak seperti Tuhan tidak memelihara engkau. Saudara-saudara, orang Parisi lebih baik dari orang kita. Karena mereka berkata, bukankah aku memberikan perpuluhan kepadamu Tuhan? Banyak orang Kristen tidak melakukan. Bukankah aku berpuasa seminggu 2 kali? Banyak orang Kristen tidak pernah berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Saya lebih baik dari orang lain. Dan saya tidak seperti orang lain yang berbuat dosa. Saya juga tidak seperti pemungut cukai ini. Dia di dalam doa membangga-banggakan diri, memuliakan jasa diri, dan menjelek-jelekan orang lain, termasuk pemungut cukai yang di sebelah dia. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Dia buka tangan, menengadah-ada, bicara kalimat-kalimat semua. Aku berterima kasih kepada engkau Tuhan, karena aku tidak seperti orang lain. Sebaliknya, pemungut cukai itu menundukkan kepala, memukul dada sendiri, dan hanya berkata satu kalimat, ya Allah, kasihakanlah saya, orang berdosa ini. Ini 2 sikap berdoa yang sangat terkenal. Kita sering kutip dan kita sendiri baca dan kita mengetahui apakah yang menjadi
kritikan dari Yesus Kristus. Yang ini bicara kabar sendiri, yang itu dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang di dalam ayat yang kita baca ini pasti bukan Kristen yang sejati. Sebab Tuhan mengatakan, aku belum pernah kenal kamu. Berarti dari permulaannya imannya tidak beres. Sekarang di gereja kalau banyak anggota imannya tidak beres. Tapi tidak pernah ada orang yang mengkoreksi. Karena pendeta terima. Pendeta kira itu sudah cukup. Lalu dia terus ditipu di dalam keadaan yang salah. Sampai akhirnya baru dengan kalimat Tuhan, aku belum pernah mengenal engkau. Lalu nyala. Mereka jadi orang Kristen semua hidup sia-sia. Konyol. Mereka susah-susah katanya menjadi Kristen. Apalagi sudah dibaptiskan. Sudah jadi anggota gereja. Dan sudah memberikan persembahan banyak uang untuk gereja yang salah. Itu semua ikut berbuat dosa. Kalau gerejanya ajaran salah, pendetanya motivasi bukan untuk Tuhan. Lalu engkau memberi persembahan banyak ke gereja, engkau berdosa bersama dengan gereja itu. Untuk melawan kehendak Tuhan. Untuk menyelewengkan firman Tuhan. Untuk membinasakan banyak orang. Jangan kira gereja besar, anggota banyak, persembahan sangat tebal, itulah berkat Tuhan. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Dan pendeta yang berkata, Tuhan, Tuhan. Tuhan memang Tuhan. Tuhan belum pernah menjadi Tuhan hanya karena disebut dia Tuhan. God is not God simply because you call him God. Our Lord is not Lord because simply you call him my Lord. He is Lord by himself. He is God by himself. From eternity to eternity. He exists per se. Dalam bahasa Jerman, pada dirinya sendiri. Tuhan dari kekal adalah Tuhan. Tuhan pada diri adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah bergantung kepada orang yang menyebut dia Tuhan atau tidak Tuhan. Tidak karena engkau menyebut dia Tuhan, baru dia Tuhan. Kalau engkau tidak menyebut, dia melorot tidak menjadi Tuhan. Dia tetap ada Tuhan. Di luar setuju tidak setuju engkau. Di luar engkau sebut atau tidak sebut. Di luar engkau mengakui atau tidak. Dia ada Tuhan pada dia sendiri. Dan dia tidak pernah berubah. Adalah Tuhan dari selama-lamanya. Sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Satu kalimat yang saya mengkagetkan saya. Ada kalimat Yesus sebelum dijual. Kepada murid-muridnya. Kamu panggil aku Tuhan. Kamu panggil aku guru. Memang saya ada Tuhan. Memang saya ada guru. Tetapi saudara, betulkah you memanggil Tuhan, hatimu mempertuhankan dia atau tidak? Engkau betul memanggil dia guru, dari mulutnya engkau sebut guru. Hatimu betul-betul menjadikan dia gurumu, atau engkau sungguh-sungguh taat sebagai murid? Ternyata tidak. Pada waktu Yesus dengan jujur berkata, hari ini di antara engkau ada satu orang akan menjual aku. Serentak terjadi satu kekacauan. Semua kaget. Siapa ya yang menjual Yesus? Akukah? Akukah? Lalu semua mengatakan kepada Yesus, akukah Tuhan? Akukah Tuhan? 11 kali. Is it me, Lord? Is it me, Lord? Is me, Lord? Is it me, Lord? Is it me, Lord? 11 kali. Kenapa tidak dua sekali? Karena ada yang tidak ngomong. Yang tidak ngomong siapa? Yudas. Dia tidak ngomong apa? Dia tetap ngomong, akukah Rabi? Tapi tidak ada Tuhannya. Saudara-saudara, tidak salah Yesus mengatakan, you call me Lord.
You call me God. You call me Rabbi. Engkau menyebut aku Tuhan. Engkau menyebut aku guru. Aku memang adalah. I am your God. I'm your Lord. And I'm your teacher. But do you treat me as your God? Do you truly obey me as your Lord? Do you truly learn from me as your teacher? Benarkah engkau mempertuhankan aku? Benarkah engkau memperalakan aku? Dan benarkah engkau belajar dari aku sebagai gurumu? Waktu Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu ada satu yang menjual aku? Semua tanya, siapa? Akukah? Akukah? Lalu Petrus berkata, jikalau ada orang yang akan menjual engkau, pasti bukan saya. Jikalau ada orang yang menyangkal engkau, pasti pun saya akan setia sampai masuk ke dalam penjara tetap mengaku engkau Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau debat. Kalau Tuhan mau debat, kalimatnya begini. Petrus, saya sama kamu pintar mana? Sama kamu besar mana? Saya sama kamu benar mana? Ayo jawab. Petrus sudah jawab. Tapi Yesus tidak guru seperti itu. Yesus mengatakan secara konfirmasi apa yang dia pikirkan, tapi belum diakui oleh Petrus. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, Simon, malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Bukan debat ya. Nyatakan fakta. Kadang-kadang kita saling berdiskusi tentang doktrin. Beda pendapat bikin ketegangan. Engkau udah bisa. Lu sama gua pintar mana sih? Masa saya salah? Lu yang betul. Kamu cuma murid, saya guru. Kamu manusia, saya Tuhan. Kamu berani bilang saya salah. Kurang ajar kamu ya. Itulah manusia. Manusia berani ngomong begini, bahkan terhadap papanya, terhadap gurunya. Tapi Yesus sebagai guru tidak kalimat kasar seperti ini. Tidak bisa dijawab, tidak bisa didebat. You call me God, you call me Lord, you call me teacher. Do you truly treat me as your God, your Lord? Do you obey me as my servant? Do you truly, sincerely, honestly learn from me as my student? Ternyata tidak. Hidup kita sangat pura-pura. Hubungan kita kepada Tuhan sangat tidak jujur. Ke gereja kita sampai Tuhan. Sehari-hari kita tidak mempertuhankan Tuhan. Yang disebut Tuhan berarti pemilik. Yang disebut Tuhan berarti pemerintah. Yang disebut Tuhan berarti penguasa atas segala hidupmu. Our Lord is Lord because He owns us. He possesses us. Our Lord is called Lord because He have everything right on us. Our Lord is called Lord because He has His command to control and to govern and to reign above us. Dia memerintah. Dia menguasaikah? Dia benar-benar memimpin dan memerintah di dalam segala segi hidup kita atau tidak. Di situ melihat kesungguhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah aku telah berkhotbah demi nama-Mu? Bukankah aku telah mengusir setan demi nama-Mu? Tidak dikatakan usiran setan berhasil, tidak. Tidak dikatakan mujizatnya sungguh-sungguh terjadi, tidak. Tidak dikatakan khotbahnya benar, tidak. Cuma dia berkhotbah, dia mengusir setan, dia melakukan mujizat. Dan Tuhan berkata, aku belum pernah mengenal engkau. Pertanyaan pertama, mereka sungguh Kristen? Tidak. Karena orang Kristen adalah yang mengenal Tuhan dan yang dikenali oleh Tuhan.
Ini bilateral. Ini hubungan satu dengan lain. Ini ada relationship between two parts. Two persons. You bilang you kenal aku. Aku bilang aku tidak kenal engkau. Di dalam hukum tidak ada hubungan antara satu dengan lain. Saudara-saudara sekalian, pemerintah mengatakan kamu 2 orang partner. Iya, saya partner dia. Bagaimana partner? Enggak, saya tak pernah bikin janji sama dia. Tidak ada hubungan. Pemerintah tidak akan mengakui pengakuan sepihak. Demikian hubungan dengan Tuhan sama. Tuhan tidak akan mengakui orang yang mengenal dia secara sebutan daripada bicaranya, tetapi tidak ada pengakuan dari Tuhan kembali kepada dia. Maka dia belum diselamatkan. Pertanyaan kedua yang membingungkan. Mereka belum kenal Tuhan. Mereka kenal. Mereka kira mereka kenal. Mereka mengaku mereka kenal. Mereka tidak pengetahuan dari beracun mereka kenal. Maka mereka berani pakai nama Tuhan. Sekarang sudah kenal Tuhan, sudah tahu namanya, pakai namanya untuk pelayanan. Maka mari kita buka kitab suci. Dalam nama Yesus kita akan berkhotbah. Mereka pakai nama Yesus untuk berkhotbah, memberitakan firman. Karena apa? Mereka sudah belajar teologi, sudah baca kitab suci, sudah mempunyai pengetahuan di otak. Maka itu menjadi modal mereka berani khotbah. Sudah, banyak orang tafsirkan Alkitab mengikuti pikiran mereka yang kurang benar dan yang sangat dangkal, tapi hati sangat berani. Pada waktu kita membuat seminar mengenai berani, benar, dan apa? Masih ingat? Berapa bulan yang lalu kita bikin satu kebaktian dengan istilah berani, benar, dan setia. Masih ingat tak? Saudara-saudara, ada orang bilang berani dulu. Saya bilang tidak boleh. Harus benar dulu. Kalau tidak benar, engkau berani untuk apa? Bagi benar di depan, baru berani. Akhirnya untuk yang kau berani melakukan yang benar, kau setia sampai mati. Itu orang hamba Tuhan yang baik. Sekarang orang berkata, aku mengenal, aku berkhotbah. Antara kenal Tuhan sama berkhotbah, saya pakai nama Tuhan. Ini melayani atau memperalat? Nah, sekarang saya buka satu pikiran. Ini mungkin bukan melayani. Karena dia tidak mempertuhankan Tuhan. Tuhan tidak ngaku. Orang tidak mempertuhankan Tuhan, tak mungkin mentaati Tuhan. Maka mereka pakai nama Tuhan hanya untuk memperalat nama Tuhan. Kalau saya pakai nama sendiri, saya tidak bisa diterima. Kalau saya nama Tuhan, semua takluk. Kenapa banyak Rolex palsu? Pakai nama sendiri tidak bisa jual. Nama Rolex bisa menipu orang. Saya perkirakan di dunia, khususnya di Tiongkok, di Taiwan, di Hong Kong, pabrik Rolex yang paling palsu kira-kira ada 60. Saya bandingkan Rolex palsu dan Rolex palsu. Beda di letternya, beda di jarumnya, beda di tebelnya, beda di beratnya, beda di warnanya, beda di mesinnya. Saya perhatikan satu persatu. Saya boleh dikatakan di antara GRI, saya ahli arloji. Karena saya bukan main-main, saudara-saudara. Tetapi yang benar ada ciri khas yang benar itu. Yang palsu ada cacat-cacat yang tidak diketahui oleh desainer bahwa itu palsu. Ini tidak mungkin menipu. Saya kasih tahu ya, Rolex yang palsu di dalam 3 tahun terakhir sudah miripnya 99,9% asli. Karena mereka sudah mempunyai komputer mengukur yang asli, yang bikin yang palsu, bikin sama-sama. Akhirnya beratnya lain, tetap ada ciri khasnya.
Jadi jangan kira kalau engkau punya satu barang palsu, engkau bisa menipu orang yang paling ahli. Yang paling ahli itu Tuhan. Dia dipalsukan, dia tahu. Mengapa pakai nama Tuhan? Karena pakai nama sendiri dah laku. Pakai nama Tuhan itu laku. Bukan demi namamu. Tuhan akan menjawab, hei, yang aku belum pernah kenal, engkau berani pakai namaku. Kalau menurut Augustinus, Novasianisme itu harus diterima. Apa itu Novasianisme? Yaitu pada abad keempat masih ada penganiayaan besar-besaran tiba kepada gereja. Jadi waktu penganiayaan itu datang, banyak pendeta ketakutan, dibunuh, dimasukkan penjara, dianiaya, maka mereka kabur. Mereka toleran, kompromi. Mereka tidak mau mengaku Tuhan. Maka mereka tidak usah mati. Nah, orang ini adalah orang pengkhianat. Orang yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu setelah lewat berapa tahun penganiayaannya selesai, raja yang menganiaya sudah mati, gereja kembali lagi biasa, seperti biasa, bebas melayani. Pendeta-pendeta yang pengkhianat kembali ke gereja. Mulai pakai jubah gereja, mulai pakai melangsungkan perjamuan suci, mulai membaptiskan orang. Tapi sebagian orang Kristen sudah tidak terima mereka. Saya tahu 3 tahun yang lalu engkau pengkhianat. Engkau menyangkal Yesus. Engkau tidak mengaku dia Tuhan. Kita semua orang Kristen tahu kamu itu orang pengkhianat. Sekarang mau kembali lagi. Mau jadi pendeta lagi. Dapat gaji lagi. Pakai toha lagi. Melakukan perjamuan suci. Kita tidak mau terima. Ini pendeta pengkhianat. Nah, di situ timbul kekacauan di dalam seluruh kekristenan di Eropa. Lalu waktu orang tanya kepada Augustinus, harus diterima kembali atau tidak? Saya tanya, semua jawab. Pendeta yang sudah pernah pengkhianat kembali lagi, terima atau tidak? Jawab. Yang rasa tidak boleh terima, coba angkat tangan. Yang rasa tidak boleh terima, coba angkat tangan. Tinggi-tinggi sedikit. Yang rasa harus diterima, coba angkat tangan. Lebih sedikit lagi. Jadi, engkau lebih suka membela yang lebih sedikit lagi. Augustinus mengatakan, terima. Ini bapak gereja yang paling penting loh. Ini seorang guru besar dari bergereja, church father, the most intellectual, the most greatest, and the most popular, the most important church father. Orang tanya, dia mengapa terima? Karena orang itu sekarang membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Dia melakukan perjuangan suci demi nama Yesus. Dan dia mengikuti perintah Alkitab. Bikin perjamuan suci, baptiskan, sakramen. Itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan dia yang tentukan. Dan Tuhan yang tentukan, orang Kristen jalankan. Tidak salah. Tetapi dia bagaimana hukum oleh Tuhan, karena pengkhianat itu soal lain. Tapi yang dia lakukan, jalankan. Terima. Orang tanya, kenapa kita mau terima? Orang tidak beres kok. Orang kalau tidak beres, kelakuannya tidak setia, dan sudah pernah menyeleweng daripada ketekunan untuk melayani Tuhan, kenapa kita terima lagi? Augustinus pakai satu ayat dari Yesus Kristus. Orang Farisi mengajar engkau duduk di atas kursi Musa. Dengar kalimat ini ya. When they teach you with the commandment and the law of Moses, they are sitting on the seat of Moses. Dengarlah dia semuanya, tapi jangan ikut teladannya. Wah, ini pengajaran Tuhan. Tuhan bukan main-main. Tuhan berkata pengajaran dia itu dari Musa. Maka Musa terima dari Tuhan, tidak mungkin ditolak. Tidak boleh engkau menghina hanya karena yang mengatakan kalimat-kalimat itu orangnya tidak beres. Tapi itu kalimat Musa, itu hukum dari Allah. Masa engkau berani menyangkal, menolak ajaran dari Allah
hanya karena yang mengatakan itu kurang beres. Saya kaget. Saya kaget waktu saya masih muda mengetahui keputusan Augustinus ini. Seolah-olah saya mau loncat melewati sesuatu terowongan dari waktu kembali 1500 yang lalu berdebat dengan Augustinus. Tetapi pada waktu Augustinus keluarkan ayat dari Tuhan, saya tenang kembali. You are right. The word of God is not changed. We must not deny it, or we must not boycott the word of God, which had been given through Moses to everyone in the world. That is the word of God. Tak boleh kita menolak firman Tuhan. Tapi orang bicarakan firman Tuhan itu kalau tidak beres, itu urusan dia sama Tuhan. Kita tidak bisa campur. Tapi kalimat yang benar kita terima. Kecuali dia menyelewengkan kitab suci, dia merubah kalimat-kalimat dari Tuhan, dia tidak setia kepada yang diwahyukan, itu tolak. Ini menjadikan bijaksana orang Kristen mengetahui yang saya terima apa, yang tidak setuju apa. Orang tidak beres, serahkan dia kepada Tuhan. Firman-Nya yang tidak dirubah, saya harus terima. Sekarang kita kaitkan sejarah ini dengan ayat-ayat ini. Jadi demi namamu kami berkhotbah, diterima. Demi namamu kami usir setan, setan taat. Demi namamu kami melakukan mujizat, Tuhan menyertai mujizat yang dilakukan. Susah ya, saudara-saudara. Kalau yang dikatakan bacaan Alkitab, saya tidak peduli yang baca siapa, yang dibaca benar, saya harus terima. Yang dikhotbahkan tidak menyeleweng dari kitab suci, meskipun itu pengetahuan tapi tidak percaya dia. Tapi pengetahuan itu buat dia pengetahuan, buat saya juga pengetahuan, saya harus terima. Dia tidak percaya, urusan dia. Saya percaya kalimat itu, saya tetap berkat Tuhan. Karena Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Tuhan tidak melawan perkataan yang dia katakan itu. Firman diterima, orangnya tidak diikuti teladannya. Sekarang dia usir setan. In the name of Jesus, you go out. Waktu dia mengusir setan, setan itu diusir atau tidak? Memang Alkitab katakan ada orang mengusir setan, kuasa Tuhan ada pada dia. Ada orang usir setan, setan tidak mau dengar. Nah di sini ada dua contoh. Ya. Waktu Yesus usir setan, Yesus suruh orang itu sembuh, suruh orang mati bangkit. Tak pernah satu kali luput, tak pernah satu kali tidak jadi. Karena kuasa Kristus sama perkataan Kristus itu bersatu adanya. Dengan kalimat di bawah ini, perkataan Yesus Kristus mengutarakan kemauan dan kehendaknya. Kuasa Kristus melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan perkataannya. That the will of God manifested by His saying, and the power of God is to confirm and accomplish what He said. Apa yang dikatakan digenapi oleh kuasa. Apa yang diutarakan itu bersasar dari kehendaknya dan kuasanya melengkapi kehendaknya. Di sini the saying followed by His power. The manifestation of will accomplished by His power and authority. Dengan demikian perkataan Tuhan dan kuasa Tuhan tidak ada jaraknya. Yang dia katakan pasti jadi. Sekarang ada orang yang seperti rasul, ikut-ikut mengusir setan. Di dalam kisah para rasul ada orang yang mau usir setan. Setan ini tidak keluar, tapi datang kepadanya, malah merasuk yang mengusir setan. Berarti Tuhan tidak menyertai dia. Kembali kepada kasus ini. Bukankah demi namamu kami sudah mengusir setan? Seolah-olah betul-betul sudah mengusir setan.
Tapi betulkah ada setan yang diusir? Ada setan pura-pura diusir untuk menipu double kepada orang yang melakukan mujizat itu. Banyak penyakit yang disembuhkan oleh pendeta-pendeta divine healer, yaitu penyembuh yang sekarang tidak tahu lari ke mana. Dulu banyak penyakit orang bikin mengusir setan. Demi nama Tuhan saya tengking, setan keluar, penyakitnya sembuh. Sekarang penyakit lebih banyak. Tidak pernah orang pikir kalau pandemik bisa membunuh lebih daripada 2 juta manusia di seluruh dunia. Masih ingat kira-kira 17 tahun yang lalu kita dilanda oleh SARS. SARS seluruh dunia membuat takut manusia. Yang mati cuma 800. Tapi sekarang sudah 2 juta. 800, 8.000, 80.000, 800.000, 2 juta. Itu kira-kira sudah 3.500 kali lebih banyak dari SARS. Saya mau tanya, kebaktian kesembuhan di mana? Mari banjirilah kebaktian kesembuhan. Tuhan akan menyembuhkan engkau asal engkau beriman. Kalimat itu dari Alkitab. Sekarang kenapa tidak pakai lagi? Pendeta-pendeta yang suka menyembuhkan orang sakit sekarang lari ke mana? Nongkrong di mana? Saya tantang, kalau engkau betul-betul hamba Tuhan, betul berkuasa mengusir setan, betul berkuasa menghardik penyakit, betul engkau bisa menyembuhkan. Sekarang keluar orang COVID, tidak usah ke dokter, tidak usah ke rumah sakit, tidak usah ke tempat atlet, datang ke sini, saya suruh itu tumpang tangan di atasnya. Saya mau lihat dia sembuh atau tidak. Ini satu zaman yang menakutkan. Karena zaman ini Tuhan menguji iman orang Kristen. Tuhan menyatakan semua nabi palsu. Dan Tuhan membuktikan banyak pendeta memakai nama dia. Dan tentu betul-betul melakukan mujizat. Saudara-saudara, ada semacam mujizat palsu. Setan pura-pura masuk ke seseorang. Lalu setan suruh orang mengusir setan itu. Setan diusir pura-pura keluar. Kelihatan dia disembuhkan. Semua sandiwara. Apa arti yang di sini? Bukankah demi mamamu kamu sudah mengusir setan? Kemungkinan ada orang dirasuki setan disembuhkan oleh nabi palsu yang tidak dikenal oleh Tuhan. Mungkin. Karena Tuhan setia kepada dia. Mungkin tidak di sini ada pengusiran setan yang palsu. Karena yang masuk itu pura-pura, yang usir pura-pura, semua sandiwara. Mungkin juga. Jadi ini lain sama pertama. Pertama, mereka semua bukan orang Kristen sejati. Kedua, yang tidak sejati pakai nama yang sejati. Mungkin berhasil, mungkin tidak. Mungkin mujizat sungguh, mungkin tidak. Mungkin kesembuhan sungguh, mungkin tidak. Saya sudah pernah berkata di sini. Kalau engkau sakit, saya sudah sakit, saya tahu karena dokter membuktikan engkau sungguh-sungguh sakit. Tapi ada sakit suri, kelihatan seperti sakit tapi tak sungguh-sungguh. Akhirnya engkau doa dia sembuh. Nah, saya menyembuhkan dia melalui pelayanan doa saya demi nama Tuhan untuk lakukan di dalam dirinya dia sembuh. Padahal mungkin itu penyakit suri. Nyonya saya pernah dapat satu tumor besar di dalam rahimnya. Lalu dokter bilang tanggal ini, bulan ini datang ke Singapura, saya operasi. Maka dengan doa, dengan iman, dia pergi ke Singapura. Sudah pergi ke Singapura, waktu mau dioperasi, dokter itu tidak jadi operasi. Lalu dia keluar dari rumah sakit. Saya tunggu, loh kenapa tidak jadi? Bukankah hari ini operasi? Dokter bilang, tumornya sudah tidak ada. Tumornya sudah tidak ada. Tumornya kemana? Dokter mengatakan, heran. Saya juga tidak tahu. Bulan lalu tumornya besar. Waktu saya mau operasi, saya begitu mau jalankan operasi, melihat di dalam rahimnya bersih. Tidak sakit. Nah, saya tidak usah banyak bicara tentang keluargaku. Ini boleh memuliakan Tuhan. Karena ini fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Nyonya saya masih hidup. Saya juga masih hidup. Dan dokter itu sekarang di Singapura masih hidup. Tiga-tiga bisa membuktikan hal itu terjadi.
Lalu saya mau tanya, itu anugerah Tuhan menyembuhkan dia kah? Saya kira iya. Atau itu tumor palsu? Sebenarnya tidak ada, tidak mungkin. Dokter buat apa menipu? Kalau menipu supaya bisa dapat duit, maka dia pasti operasi pura-pura kelihatan sudah jadi, lalu dia dapat duit. Itu tidak murah kan? Tapi justru dia tidak jadi operasi, tidak dapat duit, malah membuktikan dulu itu apa yang dia katakan satu keajaiban, yaitu tadinya ada, sekarang menjadi tidak ada. Tapi itu dokter, itu bukan pendeta. Kalau pendeta bilang, coba lihat, saya demi nama Tuhan sudah melakukan mujizat, tumormu hilang. Saudara-saudara, itu bisa menjadi penipuan. Tapi hal ini saya tidak banyak bicara. Saya berkata kalau sudah mengkaitkan ayat yang kita hari ini, maka berarti mungkin ada setan yang sungguh diusir demi nama Tuhan. Karena nama Tuhan sangat berkuasa. Meskipun pendetanya bukan orang percaya, tapi demi nama Tuhan baru dia tahu begitu besar kuasa Tuhan. Lalu dia akan memuliakan diri. Karena saya kan demi nama Tuhan saya menyembuhkan, saya usir setan kah? Tuhan tetap mengatakan, saya belum pernah mengenal engkau. Tetap tidak bagian dalam kerajaan Allah. Ketiga, melakukan mujizat. Istilah mujizat, signs and wonder, keajaiban dan tanda-tanda. Berarti tandanya Tuhan berada dan tandanya Tuhan bekerja. It is a sign to mark God exists and He is working with His power. Itu mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kalau umpama sungguh-sungguh terjadi, tetap nama Tuhan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan sendiri, bukan dari orang itu. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga yang kita bingung adalah orang-orang ini kenapa mendapatkan kalimat terakhir dari Yesus. Nyala engkau orang yang banyak berbuat jahat, tinggalkan aku, karena kerajaan surga tidak bagian bagimu. Mereka buat jahat apa sih? Apakah hidup mereka jahat tapi berani melayani? Atau pelayanan mereka ada pelayanan yang jahat? Nah, ini menjadi bingung lagi. Are they evil doers? Are they the commit sins, sinners? Atau mereka in one aspect they are evil one, they are committing sin, but in another aspect they pretend to serve the Lord, pretend to be Christian workers. Apakah hidup mereka yang jahat lalu mereka melayani Tuhan pihak yang lain, atau mereka di dalam pelayanan itu sudah melakukan kejahatan? Apakah Tuhan, saya menyembuhkan orang itu kejahatan? Apa berkhotbah itu kejahatan? Apa saya mengusir setan itu kejahatan? Kenapa engkau bilang kamu sekalian yang berbuat jahat nyala daripadaku? Saudara-saudara, sangat membingungkan. Tapi saya percaya dua kemungkinan ada. Pertama, mereka memang biasanya orang buat jahat, tapi Tuhan memberikan dia satu kepuasan hati dan sesuatu keindahan, suka melayani. Salah satu tua-tua kita yang paling banyak membesuk orang sakit. Saya sudah tua, saya bilang, kalau engkau membesuk orang sakit di dalam telepon, suruh dia bicara sama saya. Saya tidak pergi. Saya di rumah sendiri hubungan telepon sama dia, doakan dia supaya penghiburan dari Tuhan bisa sampai kabar jiwanya melalui doa pendeta tua di dalam telepon kabar dia. Saudara-saudara, ini pelayanan yang indah, saudara-saudara. Jadi ada pendeta yang melakukan kejahatan tapi tetap melayani perjamuan suci, membaptiskan, tetap berkhotbah, tetap mendoakan orang sakit, tetap mengusir orang setan. Seperti itu. Tetapi saya akan tekankan satu titik yang terakhir. Mereka sudah berbuat jahat, masih berani demi nama Tuhan melakukan pekerjaan suci. Ini di atas jahat, melakukan lebih jahat. Kalau seorang berani pakai namamu, tanda tangan palsu, mendapat uang yang banyak, dia bukan saja di dalam perbuat jahatan
sudah melakukan banyak hal yang tidak baik. Pakai nama palsu itu lebih jahat lagi. Jadi ada pendeta-pendeta sudah hidup tidak beres, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih berani demi nama Tuhan berkhotbah, masih berani demi nama Tuhan mengusir setan, masih demi nama Tuhan melakukan mujizat. Untuk kelihatan dia hebat, kelihatan Tuhan menyertai, kelihatan dia masih berkuasa, sehingga orang tetap harus terima dia di dalam pimpinan gereja. Kecelakaan seperti ini sudah melanda Kristen lama sekali. Pendeta-pendeta yang sejati, orang yang jiwanya murni, motivasi bersih melayani Tuhan, dan betul berdiri demi nama Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dengan tidak menyeleweng daripada perkataan-perkataan diwahyukan, itu terlalu sedikit. Tapi Yesus akan mengakhiri, kita akan selesai khotbah di bukit, dan cetak menjadi buku yang engkau boleh kenang, engkau boleh ingat, engkau boleh belajar lebih banyak lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita dengan gentar taat kepada firman Tuhan, dan dengan mewaspadai diri, memawaskan diri, kita tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Dan saya minta Bapak Robin naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk kebaktian yang sudah kita terima firman Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami ya Tuhan mengimani apa yang menuhankan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan keluar di dalam hati kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami mengakui dan melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami, ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin.